Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan sahabat-sahabat Waleter pada pagi hari ini. Dengan saya Rahmat ya, Mitra Koloni Channel. Yang mana channel ini selalu berbagi tentang aktivitas yang ada di rumah walet atau permasalahan yang terjadi pada RBW. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit memberikan berbagi pengalaman tentang bagaimana menempatkan posisi LMB pada sebuah rumah walet ya. Karena di beberapa hari ini juga banyak memang teman-teman yang menanyakan tentang hal itu, bahwa bagaimana kita memposisikan LMB itu pada sebuah rumah walet. Kita memposisikan pada arah mana, selatan, barat, timur, dan selatan, itu yang ditanyakan itu. Jadi hal ini sangat memang penting sekali ya. Jadi saya pernah mengatakan dalam video saya sebelumnya bahwa LNB, rumah monyet atau roofing room itu merupakan sebuah ujung tombak sebuah rumah walet. Kesan pertama yang didapatkan oleh burung walet itu ketika dia bermain-main di sebuah RBW adalah pada LNB dan roofing room itu. Jadi apabila penempatan LNB itu sesuai dengan yang diharapkan oleh burung, begitu juga besarnya LNB, terus besarnya roofing room itu, maka burung walet di situ akan mendapatkan kesan pertama sebelum dia terjun ke melalui void dan selanjutnya ke nesting room atau ruang produksi. Jadi kesan pertamanya ada di situ. Jadi hal yang sangat penting sekali dalam komponen sebuah rumah walet ada pada LNB. Jadi selanjutnya yang lain hanya mengikut saja. Yang penting itu adalah posisi LNB, arahnya, besaran LNB, dan juga ruang manuver di situ. Begitu juga besarnya rumah monyet itu yang sering diistilahkan rumah monyet itu, roofing room sebenarnya. Jadi disitulah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang itu, karena permasalahan seperti ini memang banyak kita temui di lapangan ya. Kasus-kasus seperti ini yang membingungkan para petani, dia membuat sebelah mana atau bagaimana. Seperti itu sahabat Waleter ya. Begitu juga yang kira-kira ada rencana sekarang untuk membuat sebuah rumah walet. Nah, hal ini yang paling utama diprioritaskan ya. Ini sangat penting, karena alangkah ruginya ketika kita membangun sebuah rumah walet tanpa menggunakan konsep. Itu saya kira pasti terjadi perubahan. Nah, karena kita melakukan sesuatu hanya dengan uji coba saja, eksperimen saja. Kalau tidak berhasil kita rubah, memang sudah direncanakan, artinya sudah pasti ini adalah merupakan pintu gerbang memasuki kegalauan menurut saya, karena membangun sebuah rumah walet tidak terkonsep. Dan yang harus dipahami bahwa ketika berbudidaya walet itu konsekuensinya ada pasti, jadi harus dipahami semua. Oke, sebelum kita ke pembahasan, saya yakin banyak teman-teman yang baru menemukan channel ini, jadi saya harap agar mensubscribe daripada channel ini, di subscribe yang warna merah. Nah, tekan tombol itu dengan tujuan apabila saya mengupload atau mengunggah video-video terbaru dari saya yang berkaitan dengan dunia walet, maka secara otomatis akan mendapatkan notifikasi pada beranda YouTube itu ya. Silakan ditekan loncengnya juga. Nah, oke sahabat Waleter, terima kasih sudah mengklik video ini dan sudah mensubscribe. Jadi kita langsung ke pembahasannya. Jadi langsung saja sahabat Waleter, bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa ujung tombak itu ada pada LNB ya, dan rumah monyet. Nah, apa itu LNB? LNB adalah sebuah akses yang masuk ke dalam sebuah ruangan, yang mana ruangan itu disebut dengan roofing room atau rumah monyet itu, tempat void itu. Jadi kita tidak berbicara tentang void dulu ya, yang dibawa daripada roofing room itu. Kita sebatas rumah monyet dan LNB saja ya. Nanti suatu saat kita akan bercerita tentang void sampai ke ruang inap. Nah, kita berfokus di sini tentang
eh, LNB dan rumah monyet itu. Ya. Langkah harus yang kita lakukan ketika kita membuat sebuah rumah walet, kita harus memang mengkonsep di mana kira-kira arah LNB itu. Ya, saya sering mempraktekkan di lapangan dan juga berdasarkan pengalaman teman-teman semua bahwa LNB itu tidak ada aturan baku ya untuk menempatkan. Tapi yang terpenting bahwa apabila kita menempatkan LNB itu harus lebih efektif. Artinya, bisa saja kita hadapkan ke arah burung pulang. Namun itu tidak baku. Bisa saja kita menghindari cahaya matahari sore atau tidak boleh menghadap arah barat. Nah, banyak macam. Ada yang selalu menganjurkan arah timur. Itu semuanya sah-sah saja. Namun saya harus tegaskan bahwa penempatan LMB atau arah LMB pada sebuah rumah walet itu tidak ada yang baku. Nah, kenapa saya bilang tidak ada yang baku? Sekarang begini, kalau kita terpaku sama satu teori saja bahwa harus berhadapan dengan arah burung pulang, ya, arah barat misalnya, arah utara misalnya. Nah, maka ketika ada bangunan di sebelah, katakanlah mungkin biasanya kan jarak rumah kita itu kalau di kota itu kan ada 4 meter. Nah, ada bangunan yang lebih tinggi daripada kita. Maka penerapan ini tidak bisa dilakukan ya, menghadap arah burung pulang, sementara burung pulang dari sana. Jadi ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ketika burung pulang, itu tidak akan melihat LNB. Karena di satu sisi, LNB itu tertutup oleh bangunan tadi. Entah itu ruko, atau itu RBW baru yang baru dinaikkan. Banyak terjadi di sini. Nah, maka kita harus mengambil tindakan. Kita harus memposisikan pada posisi-posisi yang lebih luas lagi. Artinya kita perkirakan apabila burung walet itu bermanuver di depan LNB itu tidak ada gangguan. Nah, seperti itu. Nah, terutama juga pernah saya katakan bahwa hindari daerah-daerah bising, menempatkan LMB pada area-area tempat yang bising ya, seperti bengkel misalnya. Itu sangat susah. Usahakan kalau tidak bisa itu pindah ke arah ini, arah utara atau selatan. Pokoknya cari yang sebaik mungkin lah. Jadi jangan berpatokan kepada pencahayaan, jangan berpatokan kepada arah burung pulang. Nah, jadi burung pulang itu sahabat uletar, ya gini, itu cuma mengefektifkan saja. Sebenarnya burung pulang itu, walaupun burung pulang dari utara misalnya, kita hadapkan ke selatan, kita punya LNB, tidak ada masalah. Kenapa? Karena burung yang akan tertarik itu, ya pada sebuah burung walet dengan mendengarkan bunyi-bunyian di atas, suara panggil maksud saya, itu akan kembali apabila memang ada niatnya untuk menginap di situ. Tapi kalau tidak ada niatnya, memang walaupun dihadapkan mulutnya itu mengarah burung pulang, itu tidak akan masuk. Kita sering melihat kan hampir-hampir disenggol itu lubang itu tidak akan singgah karena memang tidak punya niat untuk berhenti di situ, dia tidak tertarik. Tapi kalau misalnya dengan arah yang lain, kalau memang burung itu merespon suara, walaupun arahnya dari mana, dia akan mencari sumber suara itu. Ya, tidak perlu dihadang kayak memasang bubu ikan itu, air deras di depan, pasang di bawah, dia langsung masuk. Tidak seperti itu namanya menjaring. Nah, kalau burung walet ini tidak. Kita mengikut kemauannya dia kan perilaku alami dia. Ketika dia suka, walaupun dia arahnya lain, LMB itu dia akan berputar kembali. Ya, dia akan mencari sumber suara itu. Dia kan punya sayap untuk belok, dia punya sayap untuk terbang. Jadi kenapa kita harus terpaku dengan arah-arah menghadang seperti ini? Nah, itu cuma yang lebih efektif seperti itu. Tapi kalau misalnya di situ ada gangguan, mungkin saja di situ ada bangunan atau pepohonan yang tinggi yang susah untuk ditebang, maka lakukan itu. Tidak masalah. Nah, terus usahakan mencari arah angin yang tepat ya. Biasanya kan arah angin itu berubah-ubah ya. Mana yang angin sering berhembus itu kita hadapkan ke situ. Tujuannya adalah udara yang masuk ke dalam LMB itu juga memberikan sirkulasi kepada bangunan yang dibawa tadi, termasuk
ruangan void dan juga begitu nesting roomnya, ruang nginapnya. Nah itu sangat membantu. Oh jadi kadang-kadang kan teman itu kan karena ya mungkin gurunya juga menekankan harus seperti itu, akhirnya dia kesulitan. Tidak boleh membelakangi arah burung pulang. Boleh sebenarnya, tidak ada masalah, kecuali membelakangi Ka'bah pada saat sholat tidak bisa. Ya karena ada namanya hukum. Ya, tidak boleh tidak, harus begitu dia. Nah, kalau burung walet ini membelakangi arah burung pulang tidak ada masalah. Kalaupun kita membelakangi dia dengar suara itu dia bisa kembali, kan ada sayapnya bisa muter kembali. Nah, pada prinsipnya kita memasang suatu LNB itu harus lebih apa ya, kita jangan terpaku dengan satu metode saja, satu cara saja. Akan tetapi kita selalu mempelajari kira-kira kalau saya pasang di sini kira-kira eh, tidak terbentur dengan bangunan lain misalnya. Karena apabila ada bangunan di depan eh, LNB kita, maka kita sudah terhalang satu arah manuver. Jadi tinggal kiri, kanan dan belakang. Nah, usahakan lakukan tindakan untuk memindah LNB itu apabila sudah dibangun. Akan tetapi kalau masih yang baru, ya kan bisa dikonsep dari awal, dari sekarang. Seperti itu. Dan hal-hal lain yang sering ditanyakan teman-teman pemula sama saya bahwa RBW-nya sebenarnya sudah ada isi, namun tidak efektif ya, tidak LNB-nya dianggap tidak efektif. Apakah boleh saya rubah arah? Boleh, jangan takut untuk merubah LNB. Tapi hati-hati dengan pencahayaan. Semakin banyak LNB, katakanlah 2 kita bikin, maka intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan void atau roofing room itu semakin terang sekali. Nah, bahkan bisa memberikan bias masuk ke dalam ruangan inap yang sangat terang. Itu aja sebenarnya kerugiannya. Tapi boleh saja kalau memang dia dikehendaki dua arah, itu tidak apa-apa, kita siasati di bagian lar. Seperti itu. Lar daripada RBW itu. Lubang antar ruangan yang masuk ke ruangan inap. Kita siasati apakah dipindah atau dikecilin sedikit. Supaya bias cahaya yang masuk dari ruangan void yang dipancarkan oleh LNB tadi itu bisa teredam sedikit. Nah, seperti itu. Jadi jangan membuat rumah walet sekat, lar, tapi tidak tahu aturannya penempatannya di mana. Itu ada rumusnya semua, ada aturannya. Besarnya LNB, ya besarnya lar itu ada ukurannya semua. Pengukuran intensitas cahaya yang masuk, terus pengukuran angin yang masuk, seperti itu. Makanya kan teman-teman baca yang gagal menerapkan karena yang diperlihatkan di YouTube seperti ini dia mengikut tapi dia tidak tahu RBW-nya ukuran berapa. Seperti itu. Dan salahnya juga yang memperlihatkan itu tidak menceritakan sebenarnya, tidak menceritakan kenapa saya bikin sekian sentimeter misalnya lubang lari itu, dia tidak cerita. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya gagal dalam penerapan kepada petani-petani yang menonton itu. Nah, jadi teman-teman yang mau merubah LNB itu bisa-bisa saja, tapi harus dianalisa dulu apakah kendalanya memang dari LNB. Kalau permasalahannya bukan dari LNB, tidak perlu merombak-rombak. Jadi sahabat Walter, mungkin cukup sekian video ini karena saya mau keluar. Insya Allah saya tetap membuat video-video yang kira-kira memang bisa membantu para teman-teman semua. Yang mudah-mudahan saja video ini ya bisa memberikan referensi kepada teman-teman yang baru membuat atau baru merencanakan untuk membangun sebuah rumah walet. Ya bisa diikuti channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dulu di sini sebelum meninggalkan channel ini yang belum subscribe. Dan saya selalu berdoa agar semua petani walet atau teman-teman subscriber saya maupun yang tidak subscribe itu saya doakan agar semuanya bisa sukses dalam berbudidaya walet. Oke, seperti itu.
Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.